hadhil mas'alatu inna zamana al-husni mahzudun min fi haqqi sahibatil asri wa min al-haidi fi ma'dullaha maqala qalaku ma doyaka safaroka. Ya, bismillah. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-safaru fi talabil ilm. Safar di dalam menuntut ilmu. Jadi jangan jago kandang doang. Menuntut ilmu jangan cuma di kandang. Ya. Jadi harus safar. Wa yusafirul muta'allim fi talabil ilmi ila aqsal bilad ay al-ba'idah. Dan hendaklah muta'allim yusafir, dia bepergian fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Kemana? Ila aqsal bilad. Aqsal maknanya al-ba'idah, ke negeri yang paling jauh. Ke negeri yang paling jauh. Walau safara wa dakhala al-ardha kullaha rajilan. Meskipun dia bersafar ke seluruh negeri, seluruhnya dengan berjalan kaki, rajilan. Bahkan dalam satu keterangan di awal kitab ini dikatakan, walaupun ada di dalam menuntut ilmu itu, ya, ada antara kita dengan ilmu, ada sungai dari api, sekalipun begitu nuntut ilmu tetap wajib. Hukiya an Syaqiq rahimahullahu ta'ala annahu qala libnihi, diriwayatkan, dihikayatkan dari Syaqiq al-Balkhi rahimahullah. Balkh ini satu kota di daerah Afghanistan, Balkh. Qala libnihi, dia berkata kepada anaknya, law anna rajulan safara minal masyriq ilal maghrib wastafada fi safarihi kalimatan wahidatan min alimin ma qultu inna safarahu da'i'un. Kalau sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bersafar, bepergian dari masyrik, dari timur ke barat, wastafada, dan dia mengambil faidah, mengambil manfaat di dalam safarnya tersebut, satu aja kalimat, dia ngambil manfaat dari safarnya itu dalam menuntut ilmu, satu kalimat dari orang alim, ya, min alimin, dari orang alim, maqultu, ya, tidaklah aku mengatakan inna safarahu dha'i'un, sesungguhnya safarnya itu sia-sia. Aku nggak akan mengatakan safarnya itu sia-sia, walaupun cuma satu kalimat dia dapat. Walaupun cuma satu kalimat dia dapat, tapi dikatakan nama Syekh Syaqiq, aku nggak mengatakan safarnya itu sia-sia. Sia-sia itu kalau kagak dapat sama sekali. Dapat walaupun satu kalimat, nggak sia-sia. Ya. Wa hukiya, dan dihikayatkan anna Khalaf bin Ayyub rahimahullahu taala arsala ibnahu min Balkhin. Nah, ini Balkh. Dari satu kota di Afghanistan, Balkh namanya, ila Baghdad, ke Baghdad, Irak. Dari Afghanistan ke Baghdad. Lita'allum, untuk belajar. Ini dari Kemandoran, dari Asopa kemari, ya cetek lah. Ya. Ya enggak? Jauh kan? Nah? Banjir, Masya Allah. Kemudian fa'anfaqa alaihi khamsina alfa dirham. Kemudian dia menginfakkan, dia menghabiskan 50.000 dirham. Ya, dia habiskan untuk apa? Untuk pendidikannya itu. Falamma raja'a, maka ketika dia balik, tuh anaknya kembali, ya, anaknya arsala ibnahu, kan, ya, anaknya ini dikirim untuk belajar. Pas anaknya balik, qala lahu, ini si babanya, si Khalaf bin Ayyub ngomong ke anaknya, ma ta'allamta, apa yang telah kau pelajari? Qala, anaknya nih ngomong, ta'allamtu hadhil mas'alah, aku telah mempelajari satu masalah nih, satu masalah dalam fikih. Inna zamanal ghusli mahsubun minat tuhri fi haqqi sahibati al-ashri. Satu masalah padahal dia pelajarin, nggak ada yang lain, satu masalah doang.
Apa masalahnya? Inna zamanal ghusl, sesungguhnya zaman mandi, waktunya mandi, ya mandi wajib, mahsub, itu dihitung minat tuhri fi haqqi sahibatil ashri, dari dihitungnya minat tuhri fi haqqi sahibatil ashr, bagian dari masa sucinya wanita, dihitung yang buat sahibah al ashr, artinya yang mengalami haid itu 10 hari. Sekali lagi, dihitung mahsubun minat tuhri, ya, dari masa suci fi haqqi sahibah, pada wanita yang haid, ya, dihitung dari masa suci al ashr 10 hari. Wa minal haidi fi madunaha, dan dihitung sebagai bagian dari haid, minal haid dihitung sebagian dari haid, fi madunaha, bagi yang kurang dari itu, dari 10 hari. Ini kalau kita, ya, mazhab Syafi'i dalam bicara masalah haid kan golibnya 6 sampai 7 hari. Selama-lamanya 15 hari, bukan 10 hari. Berarti ini selain daripada mazhab Syafi'i. Faqala Khalaf ma dhayya'ta safaraka, engkau enggak menyia-nyiakan safarmu. Ente udah nguasain satu ilmu, walaupun cuma ilmu haid doang dia kuasain, satu lagi masalah cuma itu doang, ya. Nah, kalau masa suci yang dihitung, kalau bicara fikih, kalau seorang wanita mengalami 2 kali haid, paling minimalnya suci setelah haid itu kan 15 hari. Sebelum 15 hari dia udah keluar lagi, misalkan, itu belum dihitung sebagai darah haid, karena minimalnya 15 hari dari masa sucinya. Belum sampai 15 hari udah keluar lagi, misal di mazhab Syafi'i, maka itu bukan haid, ya, bukan haid. Gitu. Ya, jadi satu masalah ini dianggap udah, ente udah nggak nyia-nyiain perjalanan ente, udah dapat satu masalah, ya. Nah, inilah ulama dulu, mereka mengagungkan ilmu walaupun cuma satu bab, satu masalah, ya. Kalau saya lama bener, lu bertahun-tahun cuma dapat gitu doang, kau tahu begitu, gua biayain lu, begitu kali kalau kita. Bertahun-tahun ngaji cuma dapat satu masalah, ini kalau kita. Tapi beliau, Masya Allah, walaupun cuma satu, ma dhayya'ta safarok, engkau nggak menyia-nyiakan safarmu. Kemudian faslun fin nasaih, fasal di dalam tentang nasihat-nasihat. Arba'atu asya tazid, baca dulu deh. Baca dulu. Siapa baca? Ya. Faslun fin nasihat. Arba'atu asya najidu fi nuriya ayn an-nadaru fi mustaqbil an-nadaru ila wajhi abawani wan-nadaru ila yakabati wan-nadaru ila wajhi ulama wa ba'atu asya antam kusu min nuri al-ayn akhdut ta'amil mihri wal masyu fi a'yuni asy-syamsi wan nadaru ila wajhiha adwi wa sabul ma yahri ala ra'si wa arba'atu asya atusawidu qalba kasratul kalimat wa kasratul dohki wa kasratul akli wa aklul harami wa khamsatu asya munawwirul qalba qira'atu suratul ikhlas
wa qillatu akli ta'ami wa mujalasatul ulama wa ikfa'u min salatil layl wa aklan nabatati al-ma'kula arba'atu asya' la ta'tamidu 'alaiha tibul hawa ibil pas'is syata'i wadahkul muluki wa mula'amatul aduwi wa zuhdul mar'ati. Ya, itu dulu. Faslun fin nasaih. Nah, sekarang kita masuk kepada fasal yang terakhir, yaitu fasal tentang nasihat-nasihat. Ini buat kita semua, termasuk ana. Arba'atu asya' tazidu fi nuril ain. Ada 4 perkara yang bisa menambah di dalam cahaya mata, pandangan. Ya. Yang pertama adalah an-nazar fil mushaf, memandang kepada mushaf. Kemarin sudah kita jelaskan. Sekalipun kita hafal Yasin, kalau Yasinan, lihat datu Yasinnya. Ngebaca sambil lihat itu kan, ngelihatnya aja udah pahala. Hatta kita udah hafal. Walaupun kita udah hafal. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan seperti itu. Itu bisa menambah daya hafal kita meningkat dengan memandang mushaf. Kemudian wan nazar ila wajhi abawain, memandang kepada wajah kedua orang tua. Yang masih punya kedua orang tua, pandang wajahnya. Ya. Wan nazar ilal Ka'bah, dan memandang Ka'bah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa lihat Ka'bah langsung, amin ya. Ya, ntar perangnya kelarin dulu, ini belum kelar soal perang. Ribet. Terakhir, wan nazar ila wajhil ulama, memandang kepada wajah ulama. Kita pandangi mereka, para ulama-ulama kita yang ketika kita memandang bisa meningkatkan girah kita dalam ibadah. Kita mandang mereka enak, kita pandang mereka, kita pengennya ibadah sejuk, begitu. Bahkan dalam satu keterangan, ya, wa nadharuka ila alimin, memandangnya kita nih ke wajah orang alim, binadhril mahabbah, dengan pandangan cinta, dalam kitab Tankih, ya, dengan pandangan cinta, kata Syekh Nawawi Banten, ya, maka apa? Khairun laka min, lebih baik bagimu, min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah, itu lebih baik daripada mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Memandang ulama dengan pandangan cinta masih lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda yang digunakan untuk perang di jalan Allah. Padahal mandang doang, tapi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, bukan sekedar ngelongok doang. Mandang, oh ya udah ngelongok selesai. Enggak begitu, enak bener kalau timbang ngelongok doang udah dapet. Kemudian wa arba'atu asya tanqusu min nuril ain. Tadi yang bisa melebihkan cahaya pandangan mata. Nah, sekarang yang bisa mengurangi, 4 perkara yang bisa mengurangi daripada cahaya mata. Ya. Aqlut ta'amil milh, memakan makanan yang al-milh, terlalu asin. Ya, yang masih punya kebiasaan nyemil upil, ya jangan udah. Ya. Wal masyu fi ayuni syams, dan berjalan di teriknya matahari. Berjalan lagi sedang penter-penternya, ya kan, pandangan kita juga kalau ngeliat matahari lagi penter juga kan, apa namanya, jororongan bahasa kitanya. Nah, itu bisa mempengaruhi, ya. Wan nazar ila wajhil adu, dan memandang kepada wajah musuh. Mudah-mudahan kita nggak punya musuh. Ya, jangan ada musuh deh. Jangan sampai punya musuh. Musuh kita cuma 2.
Dua aja kita udah kalah mulu. Nafsu sama seton. Kan gurunya lah. Ya, kita punya dua musuh udah kalah mulu, udah jangan nambah deh, jangan nambah udah. Ya, itu aja kalah mulu kita. Yang terakhir wasabbul ma'il har 'ala ra's. Menuang air panas. Air panas ini bukan air yang lagi mendidih-mendidihnya. Itu bukan sekedar mengurangi cahaya pandangan, itu mah melepuh kita. Ya, jadi ya enggak panas banget, tapi juga enggak anget. Gimana? Pokoknya panas tapi enggak yang mendidih gitu. Ya. Jangan. Bukan uapnya. Jadi menuang, sobba ya subuh, menuang air. Jadi kita tuang nih air ke kepala yang air panas. Panasnya bukan air mendidih, tapi bukan juga air hangat, bukan. Kalau air hangat masih enak. Ya. Air termos, bener. Ya, lu aja tuh. Nah. Kemudian wa arba'atu asya tusawwidul qalba. Ada 4 perkara yang bisa menghitamkan, menggelapkan hati. 4 perkara yang menggelapkan hati. Yang pertama kasratul kalimat. Banyak omong. Terlalu banyak omong, ya, itu bisa menggelapkan hati karena banyak salahnya nanti. Banyak keterangan-keterangan hadis, ya. Orang yang terlalu banyak omong banyak salah. Orang yang banyak salah banyak dosa. Orang yang banyak dosa masuk neraka. Urutannya seperti itu. Wa kasratud dhahki, banyak tertawa. Tertawa, sekalinya tertawa itu ilmu keluar. Dalam kitab Tanqih. Ya, ketawa yang terbahak-bahak satu ilmu keluar dari kita. Ya. Makanya kita udah dapat ilmu banyak, jangan banyak ketawa, ntar ilmu kita habis. Wa kasratul aqli, banyak makan. Banyak makan bisa menggelapkan hati. Ya. Maksudnya banyak makan yang terlalu kebanyakan lah. Ya. Kemudian wa aqlul haram, makan barang yang haram. Kemudian karena kita ngejar waktu ya, singkat-singkat aja. Khamsatu asya tunawwirul qalb. Tadi yang menggelapkan hati, sekarang yang menerangi hati. Ada 5 perkara yang bisa menerangi hati. Yang pertama qiraatus suratil ikhlas. Membaca surah al-ikhlas. Ya, membaca, mau tidur baca 250. Hah? Iya, baca 250 kali. Ya, Imam Ghazali ngajar begitu. Wa qillatu aqli ta'am, dikitin makan. Dikitin makan. Kurangi makan. Kurangi makanan bukan kurangi makanan orang. Ya. Kemudian wa mujalasatul ulama, bermujalasah, duduk bareng sama ulama. Ini juga bisa menerangi hati. Kemudian wa iksaru min salatil lail, memperbanyak salat malam. Memperbanyak salat malam. Alhamdulillah ya, selama Ramadan mah kita banyak salat malamnya. Ya. Wa aklun nabatatil ma'kulati, dan memakan nabatat al-ma'kulat, tanam-tanaman yang dimakan, artinya apa? Sayur mayur. Sayur mayur, lalap-lalapan, tuh. Nah, itu juga tuh. Ini termasuk tunawwirul qalb. Ya, bisa menerangi hati. Terkadang kita berpikir nggak ada hubungannya. Jangan pakai akal. Kalau udah bicara agama, jangan pakai akal. Ya. Jangan. Kalau pakai akal lu nanti nggak nyampe akal kita, akhirnya apa? Kita mengingkari ini jadi rugi sendiri. Kemarin kita udah bahas. Yang bisa salah satu penyebab yang bisa menyebabkan kita lupa adalah membuang kutu yang masih hidup ke tanah. Hubungannya apa? Padahal buang kutu kok bisa nyebabin lupa? Kan nggak ada kaitannya.
Tapi ini banyak asar mengatakan demikian. Ya khair, selesai kalau memang udah asar banyak mengatakan, deh percaya aja. Gitu. Kemudian arba'atu asya' la ta'tamidu 'alaiha. Ada 4 perkara yang janganlah kamu bersandar bertumpu pada 4 perkara ini. Jangan ngandelin 4 perkara ini. Ya, jangan bersandar, jangan bertumpu pada 4 perkara ini. Pertama, tibul hawa fi fasli syita. Tibul hawa, hawa yang sejuk di fasli syita, di musim dingin. Ya, hawa yang sejuk di musim dingin. Iya, jangan cikaan kita. Lalu musim dingin, ya, jangan bersandar, bertumpu atau diam kita di udara yang sejuk di saat musim dingin. Wadhahkul muluk, dan jangan juga bertumpu bersandar pada tertawanya penguasa. Ya, tertawanya penguasa. Jangan, karena biasanya tertawanya penguasa ini pada hal-hal yang enggak diridhoi. Kemudian wa mula'amatul adu. Mula'amatul adu, kedekatan dengan musuh. Ya, kedekatan dengan musuh. Itu juga jangan bersandar. Kedekatan artinya jangan deketin musuh. Wa zuhdul mar'ah, dan zuhudnya seorang wanita. Zuhudnya seorang wanita, jangan bersandar, jangan bertumpu pada zuhudnya wanita. Kenapa? Alah, bentar lagi juga dia minta uang inian, uang belanja. zuhud, ana zuhud. Udah nggak perlu duit, ya bentar lagi juga minta duit lu. Jangan percaya. Ini denger nih. Kemudian i'lam annahu idza aradta an taf'ala syai'an, ketahuilah bahwa sesungguhnya idza aradta, jika engkau ingin melakukan sesuatu, fa'lam awalan, maka ketahui pertama. Ya. Ketahui yang pertama adalah annallaha ta'ala hadirun wa nadhirun fawqaka. Mau ngelakuin apa aja, mau ngelakuin kebaikan, apalagi kemaksiatan, ingat nih pertama bahwa Allah Ta'ala hadir. Allah Ta'ala hadir. Wa nadhir, Allah Ta'ala memandang kita. Ya. Fawqaka, di atasmu. In kana dzalika syai' khair faf'alhu. Kalau hal tersebut baik, lakuin. Bil khusyu' wal khudu', dengan khusyuk dan dengan ketundukan, kepatuhan. Ri'ayatan li'azamatillahi ta'ala. Ri'ayatan li'azamatillah, sebagai bentuk riayah, penghormatan, keagungan Allah, kebesaran Allah. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau bukan berbuat baik, fatruk asyai', tinggalin itu sesuatu itu. Khaufan, sebagai bentuk rasa takut kita min ghadabillahi ta'ala wa azabih, sebagai bentuk rasa takut kita akan azabnya Allah dan kemurkaannya Allah. Ghadabnya Allah dan azabnya Allah. Kalau baik, lanjut dengan khusyuk dan khudu'. Kalau jelek, kalau buruk, jangan, tinggalin. Ingat, Allah hadirun, Allahu syahidun, Allahu nadhirun, Allahu qaribun minni. Ya. Allah itu nadhir, Allah Maha memandang, Allah itu hadir bersama kita selalu. Allah itu syahid, Allah nyaksiin apa yang kita lakuin. Allah bersama kita. Mau ngelakuin apa aja, ingat seperti itu. Jadi kalau kita mau ngelakuin yang kagak-kagak, Allah. Ini juga salah satu bentuk takwanya seseorang. Kemarin kita sudah jelaskan, ada saja sedikit rasa khauf dan rasa gentar di hati kita, maka niscaya kita akan meninggalkan itu berbagai kemaksiatan. Kita ada rasa takut di kita di hati, enggak akan kita maksiat kalau ada rasa takut.
Masalahnya kan kita ngomong doang takut. Takut sama Allah, takut banget lah. Maksiat, ya pernah, ya nggak takut namanya. Ya nggak? Iya kan? Ini kita semua nih ngakunya takut sama Allah, tapi maksiat jalan terus, berani berarti. Yang namanya takut, ya nggak ngelakuin, takut. Ya. Iya. Misalnya kemarin saya pernah ngambil contoh begini, ada satu rumah di dalamnya ada macan sama singa 2. Misalkan, "Woi, masuk woi." Berani kagak dia? Kalau dia berani dia masuk, bener gak? Tapi kalau dia bilang takut, aneh, takut, tapi dia masuk juga, bukan takut. Berani, lu buktinya masuk. Kalau takut dia nggak akan masuk. Sama, berani sama Allah, takut. Maksiat, iya, berani namanya. Ya. Wa in syi'ta an ta'isha ma'a jami'il makhluqat bil mahabbah wal mawaddah far'a man kana kabiran minka ka'abika. Jika engkau ingin hidup dengan seluruh makhluk bil mahabbah, dengan rasa cinta dan mawaddah dan kasih sayang, far'a, maka hormatilah man kana kabiran minka, orang yang lebih besar darimu seperti ayahmu. Wa man kana musawiyan, dan orang yang sebaya laka kepadamu fisin di dalam usia, ka'akhika seperti saudaramu. Wa man kana saghiran, dan siapa orang yang lebih kecil minka darimu, ka ibnika seperti anakmu. Tuh. Kalau kita pengen hidup dengan cinta dan kasih sayang, hormatin yang lebih besar, sayangin yang kecil, ya, juga hormati yang sebaya sama kita. Ya. Wala tashtari syai'an bin nasi'ah min akhillaik, dan jangan membeli sesuatu dengan nasi'ah, dengan hutang. Aduh, kena dah gua. Enggak, ini kena, aku baru ngutang ini. Ya, wala tashtari syai'an bin nasi'ah, jangan membeli sesuatu dengan hutang, min akhillaik, dari temanmu. Fa innahu yurisul bughdha, karena hal tersebut bisa mewariskan, menimbulkan kebencian, wal adawah, dan permusuhan. Dia lama aja bayarnya. Ah, gue malas lagi bayarnya lama, jadi benci, jadi marah. Iya. Jadi permusuhan. Gara-gara ya itu tadi, dia ngutang sama temannya kagak ngerti lagi. Ya. Senang banget ini kan pembahasan. Wala taqtarid minhum, jangan meminjam uang ya dari mereka, li'annal qarda miqradul mahabbah, karena sesungguhnya minjam atau hutang itu memutus mahabbah, ya, memutus rasa cinta. Wala tatakallam bisirrika ila thalathatin, jangan ngomongin rahasia ente sama 3 orang, sama 3 jenis orang. Pertama, syaribil khamr, peminum khamr. Yang kedua, wal mar'ah, sama wadon, sama perempuan. Rahasia kita jangan diomongin ke mereka. Tahu sendiri kan wadon mah. Tadi ya lagi belanja sayur juga ngomong aja dah. Ya. Wasobi, dan anak kecil. Wah, anak kecil mah kalau jujur, paling jujur. Ya, makanya kalau mau cari kejujuran sama anak kecil, kita tanya sama orang tuanya kagak bakal ngaku, tanya anaknya. Ya, baba lu semalam di rumah? Ada, padahal tadi kita nanya babanya kagak ada. Babanya bilang nggak di rumah. Ya, misal gitu. Nah, ini nggak bisa kita, jangan ngomong rahasia ke anak kecil. Sebab anak kecil itu paling jujur. Ya, paling jujur. Kemudian sedikit lagi, wala takun min tarikis shalah wa syaribil khamr wa zani wa man la haya'a lahu. Dan jangan jadi orang yang meninggalkan sholat, wa syaribil khamr, dan meminum khamr. Naudzubillah. Jangan ninggalin sholat, jangan meminum khamr. Ya, kalau masalah ninggalin sholat udah sering lah kita dengar ya. Karena belum lama juga saya pernah bahas ini tentang orang yang meninggalkan sholat dan minum khamr. Ya, peminum khamr, syaribil khamr, wazani, dan orang yang berzina.
Waman la haya'alahu, dan orang yang nggak punya malu. Jangan jadi orang yang kagak punya malu, karena malu itu sebagian dari iman. Al haya minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Biar punya malu. Ya, malu kalau mau ngelakuin kesalahan, malu kalau mau ngecewain orang, malu kalau ya pokoknya punya rasa malu. Jangan sampai kagak. Fa inna haula mazmumun, karena sesungguhnya mereka semua itu yang ninggalin sholat, peminum khamr, zina, yang enggak kamu punya malu, itu semua tuh mazmumun, tercela indallah, di sisi Allah Ta'ala. Wa inda jami'il makhlukat, dan di sisi seluruh makhluk. Wala tarjul wafa, jangan mengharap kesetiaan. Jangan mengharap wafa, jangan mengharap kesetiaan. Minal umal, dari pekerja. Kenapa? Pekerja mah siapa yang lebih besar ngasih persenan, dia akan ikut. Iya kan? Makanya jangan tarjul wafa, jangan berharap kesetiaan. Ya. Lu dikasih sama sono berapa? Sekian. Oh, udah, gua kasih lu sekian, lu mau ikut gua. Oh ya udah ya. Begitu. Ya. La tarjul wafa, jangan harap kesetiaan dari umal, dari pekerja. Wa mimman yusyabihuhum, dan dari orang-orang yang serupa sama mereka. Wal munafik, jangan berharap kesetiaan dari orang munafik. Wal ghulamis sabi, anak laki-laki yang masih kecil. Was sufaha, dan orang bodoh. Jangan harap kesetiaan dari orang bodoh. Ya orang bodoh ya memang nggak bisa diharap kesetiaannya. Ya, karena tidak memiliki ilmu, dia belum tahu mana baik, mana yang manfaat, mana yang udah pokoknya yang lebih nyarinya yang nguntungin aja udah. Walaupun nggak membahayakan atau nggak manfaat nantinya, yang penting gua sekarang untung dulu aja. Satu lagi, wa in syi'ta alla yukshaf aibuka, dan jika kau ingin enggak diungkap aibmu, la takshif aiba ghairik, jangan kau ungkap aib orang lain. Kita punya aib, kita semua pasti punya celah, kita semua pasti punya cacat dalam hidup, dalam kelakuan kita. Tapi kalau aib kita nggak mau diungkap, jangan suka ngungkap aib orang. Gitu. Kita saat diungkap aib, ngomel. Padahal dia lupa bahwa kemarin-kemarin dia habis ngungkap aib orang. Jadi seharusnya kita introspeksi saat aib kita dibuka, astagfirullah, mungkin saya kemarin-kemarin ngungkap aib orang. Jadi bukan justru nyalahin orang yang membuka aib. Jangan dulu begitu. Jadi kita introspeksi ke dalam diri kita dulu. Wah, jangan-jangan saya nih kemarinan sebelum waktu ini nih ngungkap aib orang. Makanya aib saya diungkap sekarang, ya Allah. Gitu. Karena pasti ada sabab kenapa aib kita diungkap. Tadi, in syi'ta alla yukshaf aibuk, jika kau pengen aibmu nggak diungkap, la takshif, jangan kau ungkap aiba ghairik, aib orang lain. Jangan diungkap. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, la taqul la tasma. Jangan ngomong, niscaya kau nggak akan dengar. Artinya apa? Jangan ngomong keburukan orang, pasti kau nggak akan mendengar keburukanmu diomongin orang. Gitu. Jangan ngomongin keburukan orang, pasti kamu nggak akan mendengar keburukanmu diomongin orang. Begitu. Wa man daqqa duqqa, siapa yang mengetuk pasti dia diketuk. Ya. Siapa yang mengetuk pasti diketuk. Wa in syi'ta alla tasma' kalaman ghalidhan, dan jika ingin enggak mendengar perkataan yang ghalidhan, yang kasar, fala taqul lil ghair kalaman ghaliz, jangan berkata dengan orang lain dengan perkataan yang kasar juga. Artinya ya kalau enggak pengen dikatain jangan ngatain. Kalau enggak pengen dikasarin jangan ngasarin. Kalau enggak pengen diungkap aibnya jangan ngungkap aib orang lain. Deh, gitu aja. Ya. Simple sebenarnya ya. Nah, sisa 2 bait lagi insyaallah buat besok malam kita khataman sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Normal tuh selesainya jam 11 biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'anhum 'alaihi wa fiqna lil khair wa 'inna 'alaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabb.